Shalom saudaraku, saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang. Apakah kita masih harus ke gereja? Apakah ke gereja itu suatu kewajiban bagi orang Kristen? Jadi mungkin karena sudah 2 tahun terakhir ini ya, orang beribadah dari rumah, beberapa sudah mulai merasa nyaman dan mungkin merasa beribadah dari rumah itu sama saja, sehingga muncul pertanyaan seperti ini, apakah memang ke gereja itu suatu kewajiban? Nah, menjawab ini tentu saja kita harus melihat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tujuan daripada gereja itu apa? Ya, keberadaan gereja itu apa? Apakah gereja yang kita kenal hari ini sama seperti bait Allah yang tercatat atau difirmankan di dalam Alkitab? Kalau di dalam Alkitab kita tidak menemukan kata gereja, tetapi bait Allah. Nah, fungsi bait Allah itu adalah tempat umat Tuhan bertemu dengan Allah di sana dan beribadah bersama-sama di sana. Dan terutama lagi adalah mendapatkan pengajaran tentang firman Tuhan. Jadi kalau gereja hari ini fungsinya seperti itu, maka kita bisa dapat katakan gereja yang kita kenal hari ini adalah bait Allah. Ya, yang saya sebutkan tadi, di mana di dalam gereja itu atau di dalam bait Allah itu tempat orang datang, bertemu dalam tanda kutip ya, bertemu dengan Allah. Lalu di situ dia beribadah secara bersama-sama. Lalu di situ dia mendapatkan pengajaran mengenai firman Tuhan. Seperti di dalam Lukas 19 ayat 47, di sana dikatakan, tiap-tiap hari Yesus mengajar di dalam bait Allah. Itu juga ada di dalam Lukas 20 ayat 1, Lukas 21 ayat 38. Dan masih ada lagi beberapa ayat lainnya yang menunjukkan bahwa di dalam bait Allah itu tempat orang mendapatkan pengajaran. Jadi harus tegas dulu, apakah hari ini gereja seperti itu? Apakah hari ini gereja di dalamnya itu tempat kita bertemu dengan Allah, ya? Bertemu bukan fisik ya, tanda kutip. Kita bertemu dengan Allah. Di situ kita melakukan ibadah. Di situ kita mendapatkan pengajaran. Ini harus penting kita pahami dulu. Kalau gereja tidak berfungsi seperti itu, maka tidak patut itu menjadi tempat yang harus kita datangi, saudara. Karena itu berarti bukan bait Allah. Kenapa kita harus datang ke bait Allah? Karena di situ kita akan bertemu dengan Allah. Di situ kita akan beribadah kepada Allah. Di situ kita akan mendapatkan pengajaran. Jadi artinya kalau kita datang ke gereja, seperti itu juga. Mengapa kita harus datang ke gereja? Karena di situ kita akan bertemu Allah. Di situ kita akan berkumpul beribadah atau bersekutu bersama-sama, ya, menyembah memuji Tuhan, beribadah di tempat itu, dan kita mendapatkan pengajaran. Sehingga kalau di dalam sebuah gereja tidak terdapat minimal 3 hal itu, jadi buat apa orang datang ke gereja? Ini tegas ya. Jadi gereja juga jangan main-main. Jangan karena sudah memiliki gedung yang bagus, tetapi tidak melaksanakan 3 poin itu. Tetapi berharap orang selalu harus datang beribadah di tempat itu. Banyak gereja sudah menyimpang, saudaraku. Jujur-jujur saja kita harus katakan hal seperti itu. Ya, seperti kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Di sana dibilang begini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi saudara lihat di sini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita ada jenis gereja seperti ini.
melakukan ibadah, tetapi hanya untuk memuaskan hidup duniawi, saudaraku. Coba kita renungkan yang seperti itu, saudara. Satu Timotius 6 ayat 6 di sana dibilang begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Jadi saudara kalau datang ke gereja, tujuannya mau beribadah, harus disertai rasa cukup. Rasa cukup itu pasti ada rasa syukur. Karena di ayat 9 dikatakan begini, ya, 1 Timotius 6 ayat 9 dibilang begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara melihat tidak ada gereja seperti itu hari-hari ini? Di dalamnya dikhotbahkan tentang orang bagaimana harus mengejar kekayaan, atau mengejar materi, atau mengejar kesuksesan. Kalau itu adalah motivasi engkau datang ke gereja untuk mencari kekayaan, mencari materi, mencari kesuksesan, 1 Timotius 6 ayat 9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Apakah penting saudara ke gereja? Kalau seperti itu motivasinya. Jadi kita harus merenungkan betul-betul hal-hal seperti ini dari sisi jemaat, dari sisi gereja terutama. Engkau mendirikan gedung begitu megah, ya. Engkau mengajak orang datang ke gereja itu untuk beribadah. Sudahkah engkau sungguh-sungguh ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat orang datang bertemu dengan Tuhan, beribadah sungguh-sungguh di situ, dan memberikan pengajaran yang sungguh-sungguh di situ? Lukas 21 ayat 5. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Gereja bangunan, saudara. Yesus sudah katakan, ada datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Artinya gereja itu bisa tidak ada. Kalau gereja tidak ada secara fisik bangunannya, di mana orang datang beribadah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Di situ saudara gereja yang sesungguhnya. Jadi saudara kalau datang ke gereja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa engkau orang beriman, kau salah. Di gereja engkau tidak akan mendapatkan iman, karena imanmu akan diuji di luar gereja. Imanmu akan diuji di luar gereja. Di dalam kehidupan sehari-hari saudara, di situlah saudara akan diuji imannya, di situ saudara akan dibentuk imannya. Di dalam gereja tidak. Saudara hanya akan datang ke gereja itu untuk menerima pengajaran tentang firman Tuhan. Prakteknya di luar gereja. Prakteknya di luar gereja. Tidaklah mungkin engkau datang ke gereja dengan berharap imanmu bertambah baik di dalam gereja itu. Tidak ada, saudara. Engkau di dalam gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di situ engkau mendapatkan pengajaran yang benar mengenai kebenaran firman Tuhan. Keluar dari gereja, di sanalah engkau akan diuji untuk membuat imanmu bertumbuh, untuk menjadikan imanmu lebih kuat, dan tentu saja menjadi iman yang benar-benar punya iman. Bukan cuma dengan mulut mengucapkan saya percaya Yesus adalah Tuhan. Karena iman yang sesungguhnya adalah ketika engkau melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Bukan cuma mengatakan bahwa saya percaya Yesus adalah Tuhan, itu adalah orang beriman.
Bukan cuma merasa saya percaya, saya yakin betul doa-doa saya pasti dijawab, itulah iman. Bukan, saudara. Tidak ada seperti itu ya. Merasa-merasa beriman. Engkau harus lakukan firman Tuhan. Waktu engkau melakukan firman Tuhan, itu bukti engkau orang beriman. Jadi apakah kita perlu ke gereja? Gereja harus menjawab ini. Kalau engkau mendirikan bangunan itu dan sungguh-sungguh punya niat yang tulus untuk mengajar umat di sana, beribadah sungguh-sungguh di tempat itu, maka saya setuju jemaat harus datang ke gereja untuk beribadah di tempat itu, untuk berkumpul bersama memuji memuliakan Tuhan. Gereja tempat kita untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau gereja tidak seperti itu, saya pikir tidak perlu kita harus ke gereja semacam itu. Ya, jemaat juga harus cerdas. Jemaat harus pintar. Jangan dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang pura-pura menjadi hamba Tuhan. Padahal motivasinya seperti yang dikatakan tadi, hanya untuk mengejar kekayaan. Gerejanya makin bertumbuh besar megah, jemaatnya tetap seperti itu saja. Tidak bertambah makmur hidupnya, imannya pun kerdil. Kenapa? Karena di gereja itu tidak diberikan pengajaran yang sungguh-sungguh supaya jemaat itu mempunyai pengetahuan yang benar mengenai firman Tuhan. Banyak seperti itu, saudara. Ya, gerejanya buka cabang di mana-mana, tapi jemaatnya ya biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan jemaat. Kenapa? Karena gereja itu motivasinya memang hanya untuk mengumpulkan dana daripada jemaat untuk kemegahan dirinya sendiri. Yang penting ada khotbah. Jemaat mau paham mau tidak paham itu urusan jemaat masing-masing. Tidak seperti itu, saudara. Kalau di zaman Yesus masih hadir dalam dunia ini, Yesus mengajar. Kalau Yesus mengajar, kira-kira dia mengajar sekedar ngecap-ngecap, saudara? Sekedar cuap-cuap? Saya percaya tidak seperti itu ya. Yesus mengajar itu sungguh-sungguh membuat umatnya paham, sehingga ngerti bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu Yesus. Jadi kalau hamba Tuhan oleh karena dia pintar bicara, lalu dia berkhotbah saja, mengisi waktu yang sudah dijadwalkan, hanya itu aja, mengerjakan rutinitas, saya pikir tidak seperti itu gereja seharusnya. Jadi kalau bertanya kepada saya, apakah kita perlu ke gereja? Saya harus mengatakan perlu kita ke gereja. Kita butuh pengajaran, dan pengajaran itu kita dapatkan di dalam gereja. Salah satunya dari sana. Kalau sekarang kan memang banyak informasi melalui YouTube, orang bisa belajar kebenaran firman Tuhan dari YouTube juga. Tetapi ke gereja oke, ya. Kita di situ bisa berkumpul bersekutu, berdoa bersama-sama. Di gereja itu adalah tempat kita bertemu dengan Allah, kita menyembah Allah di situ. Dan tentu saja yang paling utama adalah kita mendapatkan pengajaran. Kita harus datang ke gereja untuk motivasi seperti itu. Pulang dari gereja, pengetahuan tentang firman Tuhan kita bertambah. Bukan iman, saudara. Saya yakin tidak ada orang bisa bertumbuh imannya kalau hanya di gereja saja. Orang harus datang kepada kehidupan yang nyata. Di situ dia menguji semua firman Tuhan yang sudah dia dapat. Apakah dia mau melakukan atau tidak. Kalau dia melakukan, maka dia menjadi orang yang memiliki iman. Itu saja sebenarnya, saudara. Jadi ini adalah pemberitaan firman Tuhan terkait dengan apakah kita perlu ke gereja atau tidak. Saudara silahkan renungkan sendiri. Ya, saya berharap kita semua berada di gereja yang baik dan benar, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang dikasihi, umat Tuhan yang berkenan di hadapan Allah. Demikian untuk pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa kembali pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.